Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Musa ibnu Ismail. Hadis Bukhari 86. Haddatsana Wahaibun qala haddatsana Hisham an Fatimah bintil Mundir ini bin Az-Zubair, istrinya Pak Hisham. An Asma di sini adalah putri sahabat Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Asma di sini adalah istri dari sahabat Zubair bin Al-Awwam. Qalat, kata Siti Asma, ataitu Aisyah, saya datang menemui Siti Aisyah radhiyallahu anha atau radhiyallahu anhuma. Wahia, dan adapun Siti Aisyah waktu aku datang, tusalli, yaitu sedang salat. Kenapa? Rupanya ini gerhana. Fakultu, maka bertanya siapa aku, masya'nun nas, bagaimana keadaan masyarakat itu? Sepertinya dia ini sedang lagi terjadi pendapat. Fa'asyarat ila sama, kemudian Siti Aisyah memberi isyarah ke langit. Maksudnya kusuf menjadi kusufus syamsi, gerhana matahari. Fa'idzan nas, maka tiba-tiba manusia qiyamun. Aku setelah keluar dari Siti Aisyah dari kediamannya, aku lihat orang-orang pada sholat. Jadi pada sholat gerhana. Faqalat, kemudian berkata Siti Aisyah, subhanallah, maha suci Allah. Karena ini zikir, sholat kan zikir, qultu ayah. Kemudian aku berdialog. Siti Aisyah tidak menjawab, tapi menjawab dengan isyarat dan zikir. Ayat, apakah ini merupakan tanda kekuasaan Allah? Kira-kira begitu kalau bahasa lengkapnya. Siti Asma bertanya. Fa'asyarat biroksiha, kemudian Siti Aisyah membenarkan. Betul, gerhana ini merupakan tanda kekuasaan Allah. Sama dengan sekarang, musibah corona ini, COVID-19 ini juga tanda kekuasaannya Allah. Aina'am, ya betul. Fakumtu hatta tajallani, kemudian aku juga ikut salat gerhana hatta tajallani al-ghasyuh, sampai sembuh itu, sampai mataharinya sembuh. Karena memang salat gerhana itu lama. Faja'altu asubbu ala ra'si al-ma', kemudian aku menyiram air ke kepalaku supaya dingin. Fahamidallaha azza wa jalla an-nabiyyu, kemudian memuji kepada Allah azza wa jalla, Allah yang maha mulia, Allah yang maha besar, siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa athna alaihi, dan menyanjung siapa Nabi alaihi atas Allah. Tsumma qala, kemudian Nabi menyampaikan, ma min syai'in lam akun urituhu illa ra'aituhu fi maqami. Alhamdulillah, atas izin Allah, segala sesuatu yang aku pingin melihat atas izin Allah, atas ridhonya, aku diperlihatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mukjizat. Hatta al-jannatu wan nar. Bisa dibaca seperti itu. Sampai surga maupun neraka aku diperlihatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'uhiya ilayya, maka diwahyukan ilayya kepadaku, annakum tuftanun fi kuburikum mithla aw qariba. Lalu Allah menyampaikan bahwa kalian besok di kubur itu akan mendapatkan ujian. Bagaimana jawabannya? Dulu kalian bagaimana keislamannya, keimanannya, lalu kenal apa tidak dengan Nabi. Dan ini pelajaran bahwa kehidupan kuburan itu pasti, pertanyaan kuburan itu pasti. Sebagaimana matahari itu terang, kadang-kadang sakit, ada siang, ada malam, ada kehidupan, ada kematian. Ini pelajaran. Mithla aw qaribah, la adri ayyadhalika qalat Asma. Nabi itu waktu itu pakai mithla atau qarib, kepastian karena lama itu beliau tidak bisa memastikan tentang bahasa yang dipakai.
Qalat Asma min fitnatil masihid dajjal. Termasuk kalian besok akan di dunia itu akan dicoba bagaimana dengan keberadaan penggoda iman kamu. Jadi Masih ad-Dajjal ini semacam gambaran bahwa hidup itu tidak akan pernah lepas dari penggoda. Ya, emas itu ketahuan setelah dibakar, setelah dicoba, digoda. Kalau orang tanpa ujian, tanpa godaan, ya emas itu diketahui. Gaharu, kayu, ada dua kayu. Kayu itu kalau belum dicoba tidak akan pernah ketahuan mana yang kayu biasa, kayu bakar, mana yang kayu gaharu. Begitu sama-sama dicoba, dibakar, maka akan ketahuan mana yang kayu baharu, mana yang kualitas tinggi, tidak mudah patah, mana orang yang punya keahlian, punya bobot, punya keimanan dan lain sebagainya. Nah, penting ini ya, nggak ada masalah tapi kalau bisa kita menghindar. Tapi kalau memang kita harus terkena musibah atau ujian, ya nikmati saja sambil kita berusaha dan berdoa melewati ujian itu. Yuqalu ma ilmuka bihadzal rajul. Besok di kuburan kamu akan ditanya. Ini biasanya jangan sampai kita salah paham karena istilah talqinu mautakum. Yakinkan, tuntun kalimat la ilaha illallah bagi orang yang mau wafat. Ketika talqin dibacakan kepada orang yang sudah wafat, itu artinya meyakinkan kepada yang masih hidup bahwa kematian itu pasti dan di dalam kubur pasti ditanya. Dan itu yang menyampaikan bahwa ada pertanyaan di kuburan seperti yang dibacakan di dalam materi talqin itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi silahkanlah mau pakai istilah talqin, mau pakai istilah kultum atau nasihat atau liko atau apa. Yang jelas memang Nabi pernah menyampaikan di atas kuburan itu semacam fatwa atau khitabah atau ajakan untuk mendoakan orang saudaranya yang sudah wafat. Sesama muslim, istaghfiru li akhikum fa innahu yus'al, karena sekarang dia ditanya. Pertanyaannya seperti yang di materi kita hadis Bukhari 86 ini. Jadi nasihat yang paling bagus memang ketika ada kematian, ada musibah, itu biasanya nasihat itu masuk gitu. Kafa bil mauti wa'idhan. Cukuplah dengan kematian itu sebagai nasihat. Jadi nggak ada salahnya. Cuma kadang-kadang kita salah paham gara-gara istilah. Ada beda istilah talqin, ada orang yang suka, ada tidak suka, ada beda istilah tahlil, ada orang suka, ada tidak suka. Kenapa kita mesti berbeda atau ribut karena istilah? Lebih baik mulai dari sekarang kita damai, kita rukun, hadapi segala sesuatu itu, pahami segala sesuatu itu tanpa harus bermusuhan. Cukup kita menyampaikan Al-Quran dan As-Sunnah apa adanya. Silahkan sampaikan Quran as-sunnahnya tanpa harus kita berbeda atau mencaci maki perbedaan atau mengedepankan ijtihad kita. Hasilnya akan indah. Ma ilmuka bihadzal rajul fa ammal mu'minu awil muqinu la adri bayyihima qalat Asma. Jadi kami tidak bisa meyakinkan mana kalimat yang dipakai Nabi, al-mu'minu atau muqin, tapi yang jelas Nabi menyampaikan bahwa besok kita ditanya oleh Allah melalui lisannya malaikat, tentu Munkar dan Nakir ya. Ada yang berpendapat seperti itu, ditanya, bagaimana pendapat kamu tentang seorang laki-laki? Dalam hal ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenal tidak kamu dengan Muhammad? Apa pendapat kamu tentang Muhammad? Qalat Asma fayaqulu, kalau orang yang mukmin, mukin, yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah, maka dia akan menjawab. Meskipun waktu akan meninggal tidak latihan dulu atau tidak bisa bahasa Arab, dia akan bisa menjawab, huwa Muhammadur Rasulullah. Karena dia waktu hidupnya sudah tahu asyhadu alla ilaha illallah, itu panggilan adzan, demikian juga tahiyat, syahadat dan lain sebagainya. Dia Muhammad utusan Allah, ja'ana bil bayyinati wal huda. Nabi itu datang menyampaikan penjelasan Al-Qur'an dan petunjuk. Fa'ajabna wattaba'na. Kemudian kami mengikuti. Huwa Muhammad salatan, sampai dijawab 3 kali. Orang itu kalau ilmunya yakin, ya yakin jawabannya. Fayuqalu nam salihan, karena kamu yakin, ya sudah sekarang waktunya Anda tidur dengan tidur yang baik dan nyenyak.
Qad alimna in kunta lamuqinan bih. Kami para malaikat yakin kalau Anda memang betul tenang jawabannya, meyakinkan Anda betul-betul kenal waktu hidupnya dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Wa ammal munafik, sedangkan orang yang munafik, awil murtab, la adri ayya dzalik. Saya enggak tahu bahasa yang dipakai Nabi waktu itu munafik atau murtab. Orang yang ragu dengan kebenaran Al-Qur'an atau tidak melaksanakan isi Al-Qur'an. Orang yang munafik atau murtab, dia akan berkata, qalat Asma fayaqulu la adri. Saya enggak terlalu tahu tentang Muhammad itu. Cuma kata orang begini. Coba itu. Bagaimana kalau jawaban kita di hadapan malaikat besok seperti itu, di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Fayaqulu la adri. Saya enggak terlalu paham, enggak kenal. Sami'tun nasa. Banyak orang bisa jalan-jalan ke luar negeri tapi ke Mekah enggak sampai, ke Eropa nyampe, ke Amerika nyampe, ke Bali bolak-balik tapi umroh enggak pernah nyampe. Ada orang bisa jalan-jalan keliling di rumahnya, di sekitar perumahannya, ke masjid enggak pernah sampai. Ada orang yang ke pasar berkali-kali, ke masjid enggak pernah nyampe. Luar biasa. Ke mall berkali-kali, ke masjid enggak pernah nyampe. Ya begitulah. Fa yaqulu la adri sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultu. Demikian, ini mudah-mudahan kita lebih dekat kepada Allah dan Rasul-Nya dan kita bisa meniru semua perbuatan, ucapan dan ketetapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sehingga kita betul-betul bisa husnul khatimah. Ini ada di dalam hadis Bukhari nomor 86, 184, 922, 1053, 1054, 1061, 1325, 1373, 2519, 2520 sampai ada juga di 7287. Paling tidak penjelasannya ada di dalam kitab Fathul Bari juz 1 halaman 242 sampai 243. Demikian, subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.